Yang terhormat Bapak Anas Susron selaku Kepala Desa Buwijaya, yang terhormat Ibu Mega Kurniasari selaku pemateri sosialisasi COVID-19 pada siang hari ini, yang terhormat aparat Desa Buwijaya, dan yang kami hormati tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk memulai acara sosialisasi COVID pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana KKN Buwijaya yang akan disampaikan oleh Maulana Mufti Kadafi. Kedalam Maulana Mufti Kadafi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Buwijaya Bapak Anas Susron, yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Buwijaya Bapak Ahmad Rayani, yang saya hormati pemateri Bu Mega Kurniasi, dan yang saya hormati pula perwakilan dari masyarakat Buwijaya, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang kita dapat, yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, dalam kita nur ila yaumil qiyamah. Saya mewakili teman-teman kelompok sekalian ingin berterima kasih kepada bapak-bapak yang hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi COVID-19. Kebetulan program kerja kita hari ini sosialisasi COVID-19 ini adalah program unggulan dari kelompok 28 Desa Buwijaya. Semoga dengan adanya sosialisasi COVID-19 bisa menambah pengetahuan dan wawasan kepada bapak-bapak atau teman-teman dan saya sendiri, dan juga semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Lurah Desa Buwijaya, Bapak Anas Susron. Kepada Bapak Anas Susron dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wastahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mega Kurniawati sebagai pembawa materi COVID-19, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir di sini, yang saya hormati para mahasiswa KKM Mandiri kelompok 28 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan yang menjelang sore hari ini
kami berkesempatan kembali berkumpul di aula kantor Desa Bumi Jaya ini, yaitu untuk memberikan sosialisasi masalah COVID-19 yang insya Allah akan diberikan oleh Ibu Megawati Ibu Kurniawati. Sebenarnya kami sebagai kepala desa di sini sebenarnya pengen ya, artinya mengundang ini agak banyak aja. Jadi sosialisasi ini artinya biar mantap kalau banyak gitu ya. Cuman mungkin jadi keadaan lah yang membuat undangan ini terbatas, dan karena ada aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan oleh adik-adik kita ini, para mahasiswa ini. Jadi kayak apa ya, kayak canggung sebenarnya kalau sedikit untuk memberikan materi, tapi yang diberikan materi ini cuma segelintir orang gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan semua ini, walaupun undangan ini hanya beberapa orang, tapi mudah-mudahan artinya apa yang diberikan materi oleh Ibu nanti dapat terserap dan dapat dimengerti oleh kita khususnya dan oleh semua yang hadir di sini, apa manfaatnya. Pasti banyak kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya di sini untuk penjelasan ataupun mengenai COVID-19 ini, walaupun sudah menginjak 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya, sangat miris lah artinya ya, termasuk masyarakat, pendidikan, dan ekonomi juga banyak terganggu oleh adanya COVID-19 ini. Tapi mudah-mudahan nanti setelah ada materi-materi ini kita bisa artinya menerapkan perjalanannya, karena mungkin adanya materi ini kita sudah mengerti konflik itu apa, ini apa gitu. Ekonominya gimana, kependidikannya gimana, mungkin kita akan mengerti di sini. Jadi kita akan bareng-bareng, akan sama-sama mengikuti materi-materi yang akan diberikan oleh Ibu. Dan itu saja mungkin karena kami untuk konflik ini kurang paham dan kurang mengerti. Jadi nanti ada yang ahlinya yang lebih paham dan lebih mengerti. Jadi karena takut salah, jadi kami serahkan nanti kepada ahlinya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, presentasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Kurniasari. Acara ini akan dipimpin oleh Putri Rahmawati sebagai moderator. Baiklah, saya akan membacakan CV moderator. Nama, Putri Rahmawati. Tempat tanggal lahir, Cilegon, 5 Juni 2000. Alamat, Jalan Haji Leman, Pintu Air, nomor 16, Kota Cilegon. Nomor handphone 081210484283. Email putirahmawati479@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Garam 1 tahun 2006 sampai 2012, MTS Negeri 3 Cilegon tahun 2012 sampai 2015,
SMA Negeri 2 KS Cilegon tahun 2016 sampai 2018. Maka hidup terlalu cepat untuk hidup, terlalu mudah untuk mati. Kepada Putri Rahmawati dipersilahkan. Baik. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi sosialisasi COVID pada siang hari ini, saya akan membacakan sedikit pemateri. Nama Mega Kurniasari, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 13 Desember 1995, alamat Kampung Panyiraman RT 1 RW 3 Desa Banjarwaringin, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Nomor telepon 081 384 831 922. Email megakurniasari191@gmail.com. Riwayat pendidikan MI Panyiraman 2007, FTS Alisa 2010, Man Salopa 2013, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan Universitas Siliwangi 2017. Riwayat karir kerja Enumerator Sanitasi Perkotaan tahun 2017, Promotor Kesehatan 2018 sampai sekarang. Moto hidup, niat, usaha, dan tawakal. Selanjutnya, saya informasikan bahwa acara sosialisasi ini terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan oleh Ibu Mega Kurniasari dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan dari pemateri. Kepada Ibu Mega Kurniasari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun mungkin ini materi yang memang sudah banyak di TV juga, terus di pamflet, terus seruan di mana-mana mengenai coronavirus, karena ini kita sudah hampir 1 tahun dan kematian kita itu sudah sampai 1 juta. Nah ini jumlah kasus di Indonesia ini sudah tembus 1 juta dengan 29.000 kematian. Oke Pak, saya langsung materi aja. Sampai saat ini penderita COVID masih bertambah. Ya, dari di saya juga nambah tadi. Ternyata ada yang baru. Terus kemarin ada yang meninggal 1. Nah, tapi yang meninggal ini ternyata dia punya penyakit asma. Jadi bukan karena COVID-nya, tapi karena dia punya penyakit penyerta. Kemudian juga belum ada obatnya. Karena semua penyakit yang diakibatkan oleh virus ini gak ada obatnya. Mau itu flu, mau itu tipes juga karena dia juga sama virus. Terus penyakit seperti HIV itu. Nah, itu semuanya belum ada obatnya. Gitu. Lanjut. Nah, tadi corona ini memang karena dia infeksinya ini ke saluran pernapasan, ya. Tapi dia bisa memberatkan penyakit lainnya, makanya rentan. Kenapa kalau penderita yang udah lansia, apalagi lansia ini punya kencing manis, kalau bahasa kita mah ya. Tapi kalau bahasa saya mah diabetes mellitus. Terus hipertensi kalau bahasa saya. Tapi kalau untuk bahasa masyarakat itu adalah darah tinggi. Nah itu memperberat dari kerja tubuh manusia. Lanjut.
tadi. Jadi untuk gejalanya ini ternyata dari hari ke hari si virus ini bermutasi dari yang tadinya cuma demam, batuk, pilek, sesak, itu aja. Tapi sekarang bertambah, malah jadi ada yang gak ada gejala sama sekali, dia merasa baik-baik saja, ada yang hilang penciumannya. Jadi si gejalanya tidak bisa dispesifikasikan. Kayak misalnya kalau tipes pasti demamnya di sore hari, pasti itu. DBD pun, DBD itu ada, kalau spesifik DBD kan dia kayak pundak-pundak. Jadi dia naik, turun, baru naik lagi. Kalau corona nggak bisa kayak gitu. Ada yang demam, ada yang tidak. Ada yang sesak napas, ada yang tidak. Gitu. Terus lanjut. Ternyata kalau untuk si diagnosa di diagnosis virus corona ini, pertama kita harus ada tes. Kalau rapid itu ada dua, rapid antibody, rapid antigen. Kalau rapid antibody ini dia hanya mengecek dari daya tahan tubuh doang. Jadi misalnya kalau memang dia orangnya punya penyakit TBC, HIV, pasti positif. Karena itu daya tahan tubuh. Tapi kalau rapid antigen itu 95%, kalau misalnya dia positif itu udah dinyatakan positif. Ya. Dan kemudian kalau saya ada positif. Terus ada swab. Nah, kalau swab ini dia juga efektivitasnya sangat tinggi. Cuma mungkin agak lama, apalagi di kota sekitaran kota Serang, Kabupaten Serang, karena itu labnya terbatas. Itu langsung ke lab provinsi dan antriannya banyak, jadi agak lama. Terus juga bisa dari ronsen dada, jadi dilihat karena hampir mirip dengan si TB paru, kelihatan. Jadi ada kayak bercak-bercak, mana yang TB, mana yang corona itu bisa kelihatan. Bisa didiagnosis sama dokter. Nah, ini. Kalau untuk pengobatan, nah kebetulan pengobatan ini memang karena tadi gak ada obatnya. Cuma kalau misalnya ada yang terinfeksi corona ini, dia dengan daya tahan tubuh. Karena si corona ini bisa kalah. Bukan sembuh karena daya tahan tubuh, tapi kalah oleh daya tahan tubuh. Meskipun di dalam tubuhnya itu masih ada si virusnya. Jadi virus yang udah ada dalam tubuh itu nggak akan mati. Dia hanya membeku kayak mengkristal, tapi suatu saat bila mana ada virus lain dari luar datang dan daya tahan tubuh kita lagi turun, itu bisa berkembang biak dengan cepat. Jadi seperti itu sistemnya. Makanya paling dikasihnya itu obat rasa nyeri, misalnya paracetamol untuk peredam demam ya. Terus ini vitamin sebenarnya. Nah ini komplikasinya ini pada kasus yang parah ini kayak misalnya ada yang punya penyakit tadi, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker, gitu. Dan juga nah sekarang lanjut ke pencegahannya. Kalau pencegahannya ini misalnya ada di sekitar kita ada yang positif, ya harus yang dilakukan yang pertama lakukan isolasi. Ya, kalau bisa dinyatakan positif, lakukan isolasi selama 14 hari. Dan itu memang harus sebenarnya dari masyarakatnya harus kompeten dok. Kalau memang mau benar-benar si orang itu nggak kemana-mana. Jadi gini sistemnya, dia di rumah sendiri, alat makan sendiri, pokoknya untuk sendiri, hidup sendiri. Kalaupun
dia mau makan, kalau yang dia sendiri ya. Tapi kalau misalnya dia ada keluarga, agak mending kan bisa dari keluarganya. Tapi ada beberapa orang yang memang dia hidup sendiri. Nah ini pihak tetangga nih, tetangganya harus membantu. Jadi harus saling gotong royong. Karena ini meningkatkan daya tahan tubuh dia juga. Apalagi makanya kalau penyakit ini itu jangan sama stres. Kayak kemarin saya kan pernah jaga di Rusunawa. Nah, itu banyak yang stres gitu. Karena apa? Bukan masalah penyakitnya. Dia yang di situ sendiri bengong, gak bisa ngapa-ngapain, gak keluar gak boleh. Orang di situ satpol pp, polisi, TNI jaga. Terusan mau pengen ketemu orang rumah gak bisa. Jadi kangen, stres. Ada anak muda yang masih harusnya kan darahnya itu normal lah ya, 110, 120 itu normal. Ini 170. Dia bilang, saya stres di sini. Makanya itu yang memperburuk itu adalah pikiran juga. Makanya dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan tetangga itu sangat. Nah, konsep penanganan COVID ini yang pertama dari 3T dulu, testing, tracking, treatment. Jadi kita dites dulu, kita dilacak dulu, terus ada penanggulangannya. Gitu. Yang di saya pun itu ada kasus, ada yang mengeluhkan langsung rapid antigen, kalau enggak swab, pilihannya itu. Kemudian pencegahannya dengan 5M, memakai masker, itu lagi, mencuci tangan sebisa mungkin, dan sesering mungkin. Kalau ada air lebih baik pakai air mengalir dengan air sabun. Tapi kalau nggak ada pakai hand sanitizer. Tapi tidak terlalu dianjurkan karena kumannya tidak kemana-mana, enggak kuman, karena virusnya nggak kemana-mana. Kalau pakai air itu langsung ngeruh ke bawah. Dan kalaupun pakai sabun itu bukan mematikan, tapi dia merusak molekul. Jadi dirusak badan misalnya, badan yang bulat, pakai sabun dia rusak jadi kikis gitu tuh, jadi nggak bisa berkembang biak. Makanya dia malah bisa jatuh. Kemudian menghindari kerumunan, ini memang susah. Dan juga memang kita harus sudah mulai beradaptasi juga dengan ini, karena gak mungkin kita saling sama ini, karena ternyata corona itu kata kepala desa juga berimbasnya bukan masalah malah ekonomi banyaknya apa ya, ekonomi, pendidikan. Tapi untuk tingkat Kementerian Agama kebetulan PAUD, MI, MTS, pesantren itu mereka sudah stop seperti sewajarnya, cuma dibatasi waktu. Tapi untuk di bawah Kementerian Pendidikan itu murni dia daring, ya. Gitu. Terus juga seperti kalau misalnya daerah wisata, orang-orangnya kan nggak dapat uang, apalagi dia cuma mata pencarian dari situ. Gitu kan. Kalau kita pakai GoPay misalnya nggak ada yang ke situ, berarti nggak ada yang beli tuh Pak ya, kasihan gitu. Makanya kita udah harus mulai beradaptasi. Kemudian juga mengurangi perpindahan. Misalnya kita yang terlalu sering dalam setiap minggu kita ada yang luar negeri atau apa gitu. Jadi dalam jeda 1 minggu itu terlalu sering. Itu dikurangi juga. Nah, penanganan yang ini juga sekarang kan lagi di gadang-gadang vaksin. Ya, vaksin COVID-19. Kebetulan Pak Jokowi juga sudah. Dan sekarang memang sasarannya itu baru tenaga kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan itu divaksin. Saya pun sudah. Gitu. Saya sudah 2 kali divaksin. Jadi sudah dimasukkan virus ke dalam tubuh saya. Lanjut. Nah, apa itu imunisasi? Pada dasarnya bayi, balita juga diimunisasikan, pasti tahunya bayi dan balita aja. Padahal yang diimunisasi itu gak cuma bayi dan balita, orang dewasa pun bisa diimunisasi. Contohnya seperti imunisasi tetanus.
Itu juga virus, hanya diimunisasi. Untuk catin biasanya itu calon pengantin ya nanti juga jadi kalau mau nikah itu harus disuntik imunisasi tetanus ya. Gitu. Nah, imunisasi ini bukan untuk memusnahkan penyakit ya Pak ya. Karena dengan imunisasi ini pun dari dulu kita udah lama tuh imunisasi BCG, imunisasi DPT, difteri, polio, tapi kasusnya masih ada, gitu. Cuma itu mengurangi angka kejadian dari penyakit itu. Nah makanya dengan corona pun dengan diimunisasi. Nah imunisasi itu adalah pemberian kekebalan pada tubuh. Jadi si virusnya itu dimasukkan ke dalam tubuh itu sendiri. Nah, nanti imunisasi itu ada 4 bagian. Yang pertama, ada yang dimasukkan antigen, lalu tubuh membentuk jadi kayak yang si bayi atau yang kita biasa itu dimasukkan virusnya langsung dilemahkan. Nah, itu jadi antibodi tersendiri. Ada yang pasif, yang antibodinya itu siap pakai, tapi tinggal menerima pakainya, jadi tinggal tubuhnya itu tinggal siap aja gitu tuh. Kalau yang kita pakai itu yang kebetulan yang memang nanti si virusnya dimasukkan ke dalam tubuh, nanti dia akan membentuk daya tahan tubuh itu sendiri. Vaksin itu bukan obat, ya. Vaksin itu hanya mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit. Jadi bukan terhindar, misalnya saya mau dari vaksin udah pasti jauh dari corona, tidak. Kita sudah divaksin BCG, kita gak mungkin kena TBC, tidak. Tapi itu bisa mengurangi dampak. Nah seperti BCG juga, kita meskipun udah di vaksin TBC, meski ada orang yang TBC itu ada kemungkinan tertular, tapi sedikit gitu. Nah ini pun sama. Jadi untuk kemungkinan nanti kita tertular lagi dengan si COVID ini sedikit gitu. Lanjut. Nah tahapannya pasti masyarakat vaksin ini kan baru 2 kemarin datangnya. Emang bener gak bisa menghindari dari COVID? Gitu kan pasti anggapannya karena bentaran kok udah ada main vaksin gitu kan. Nah tahapan vaksin ini pertama dari penelitian dulu. Kita gak asal nyopot main vaksin-vaksinan, tapi kita penelitian dulu. Kemudian kita uji praklinik. Nah apakah aman apa tidak, bahannya dari apa, kan gitu. Terus ketiga ada uji klinik, uji coba pada manusia. Ini udah kita lakukan kebetulan yang di Bandung. Pernah dengar kan di berita bahwa masyarakat Bandung siap buat uji coba ini, siapa yang mau nanti dia dibayar kan. Kita sudah melakukannya. Bukannya mengapa? Orang-orang terbuk. Kemudian tahap kembali ke tahap persetujuan. Jadi dari si vaksin ini kita juga ada persetujuan nih dari MUI atau Pahala, karena kan kita ini negara yang mayoritas orang Muslim. Kemudian juga tahap 5 produksi massal nih baru, lalu tahap 6 ada kontrol. Ini yang belum dilaksanakan. Nah, ini nama-nama ya Pak. Vaksin COVID ini nama nih ada beberapa nama dari Pfizer, Moderna, entahlah. Terus tapi yang kita pakai itu adalah namanya Sinovac. Dari Cina. Ya, dari Cina Pak. Sunat. Lanjut, nanti ada alasannya lanjut. Nah, kenapa dipakai Sinovac? Nah, Sinovac ini isinya memang virus yang tidak aktif. Kemudian sudah menyelesaikan uji fase 3. Yang tadi fase-fase yang di awal itu tuh ada 5 fase.
Total sampel uji itu lebih dari 25.000 orang. Nah, ini hasil efikasi di Bandung itu nyampe 60,3 keefektifannya. Ya. Terus di Brazil, di Turki juga. Jadi ini siapa yang mau dibayar untuk divaksin. Makanya kemarin hanya di Bandung, kalau di daerah Banten tidak. Nah, ternyata efektif nih nyampe 65, makanya kita pakai, pemerintah pakai. Nah, kenapa Indonesia menggunakan Sinovac di Cina? Padahal pasti ada mikir, kok aneh ya, virusan di Cina. Kok iya malah nyokot nanti Cina oke, kan pasti gitu, masyarakat mikirnya gitu ya Pak ya. Nah, karena pertama Cina respon ke positif ke Indonesia karena Indonesia mencari vaksin nih mana gitu yang mau nerima Indonesia, ternyata Cina yang merespon gitu. Terus harganya terjangkau, tahu sendiri Indonesia banyak utang. Kemudian vaksin ini dapat diproduksi di Indonesia. Nah, kan asalnya dari Cina nih. Kita ingredient, cara-cara, langkah-langkah, bahan-bahannya kita bisa tiru di Indonesia. Kemudian kesediaan kesediaan Cina juga untuk membantu Indonesia juga tinggi. Terus pabrik Sinovac ini sudah dilisensi dengan WHO, jadi bagus, sudah punya lisensinya. Kemudian juga uji klinis fase 3 juga dilakukan di Indonesia. Jadi kita melakukan fase klinis ini bukan karena bukan dari data Turki atau data dari negara lain, tidak, tapi karena dilakukan di Indonesia oleh orang Indonesia, dilihat apakah memang ada efek samping atau tidak. Nah, itu sudah dilihat. Ini untuk program imunisasi vaksin COVID di Indonesia ini ada 4 periode ya. Yang pertama ini petugas kesehatan terlebih dahulu. Ya. Kalau di saya sudah semuanya divaksinasi, udah ada yang baru 1, ada yang mau ke 2 kali karena tahapan ini pertama divaksin, terus nanti 14 hari kemudian divaksin kembali, jadi 2 kali. Kemudian nanti ada petugas publik Pak, ya, kayak di kelurahan, desa, gitu. Terus TNI, Polri masuk ke sini ke tahap kedua. Nah, kemudian ketiga ini juga ke masyarakat baru terakhirnya, gitu. Jadi dan juga memang ini tidak kalau untuk lansia tidak akan dikasihkan, ya. Lansia terus punya penyakit kayak lupus, penyakit hipertiroid, tahu nggak Pak? Jadi kelainan tiroid ininya tapi bukan gondrong, tapi itu namanya tiroid kalau bahasa medisnya. Jadi itu tidak juga, karena itu tidak boleh diberikan. Terus juga punya penyakit HIV, TBC juga tidak boleh. Tapi untuk penyakit diabetes, hipertensi itu boleh, ya kebijakannya. Dan karena dari anggota saya pun ada yang hipertensi, dia dikasihkan tidak apa-apa, itu sehat-sehat aja gitu ya, nggak terjadi apa-apa. Kemudian pasti ditanya nak, apakah ada efek samping, gitu kan? Nah ini tidak ada efek, memang tidak ada efek samping ya. Cuma efek sampingnya itu dari jarum, tahu sendiri yang mau pokoknya disuntik apapun, mau KB kah, mau apa pasti ngilu, sakit jarumnya itu tuh. Paling jemper kan tangan kanan, kalau tangan kiri, kalau tangan kanan kan untuk bawa apa, ini jadi menyusahkan, jadi kita pakai tangan kiri. Itu pegel sih Pak ya, saya juga. Tapi yang saya rasa sih emang, terus saya juga pernah nanya ke temen yang lain, memang ada yang sedikit pusing, kayak difteri, karena difteri juga kan si vaksin difteri ini dia memiliki efek samping, jadi panas.
Ya, sama halnya dengan itu karena saya pun merasakan agak anget-anget pusing, tapi saya minum paracetamol nah jadi apa pas divaksin kembali yang kedua malah yang vaksin pertama doang yang ngerasa panas agak pusing-pusing gitu tuh. Kalau pas yang vaksin kedua ini malah enggak sama sekali. Saya biasa aja, cuma ya emang pegel mau tidur deh kudu tuh bisa cuma bisa miring kanan doang sih. Kemudian nah ini kenapa kita juga pakai Sinovac, jadi ada efek samping meskipun ada efek samping tapi ringan gitu. Terus juga nggak ada efek samping yang lain teman-teman saya juga gitu. Nah ini ada beberapa hoax vaksin mah tidak diperlukan hegelogi. Penyakit yang diakibatkan virus itu nggak mati. HIV itu sudah berapa ribuan tahun. Karena HIV ini juga dia muncul pada abad Nabi Isa yang suka itu tuh yang apa sih sesama jenis munculnya. Nah itu mulai muncul di HIV, nyampe sekarang pun masih ada. Ya, jadi si virus ini pasti masih ada aja, cuma kita harus masih menjaga gitu ya, setidaknya gitu ikhtiar lah gitu tuh, meskipun yang namanya penyakit mati Allah ya tapi kita tetap harus ada ikhtiarnya. Nah, terus ada vaksin COVID berbahaya. Nah, ini tidak berbahaya. Presiden Jokowi yang waktu itu divaksin pada kan ada isu juga, nah itu mah dia itu mah vitamin C kan pada gitu ya. Padahal itu terus yang nyuntiknya pun bukan orang kepresidenan, tapi dia ngambil dari luar. Kenapa? Takutnya ya itu isu-isu, nah itu mah pasti vitamin C. Orang itu yang nyuntiknya aja orang iya kan sih, misalnya perawat presiden. Padahal itu enggak, dia ngambil dari luar, makanya dia nyampe gini. Itu kan deg-degan. Coba bayangkan dia nyuntik presiden, eta kamera di mana-mana, bisa salah, ngomong ketihan, kan gitu makanya deg-degan, bener. Nah gitu, jadi tidak berbahaya. Saya juga, kenapa saya bisa menjamin? Karena saya pun tuh nggak kenapa-napa gitu. Vaksin belum selesai diuji, bohong, geus kabeh. Dan juga sudah ada sertifikat halal, sudah diuji BPOM. BPOM ini adalah badan yang memang dia bisa yang suka ngeluarin vaksin di Indonesia dan juga obat-obatan. Keluarnya dari situ. Dan makanya ini kalau ada yang ngomong belum selesai, sok tahu gitu ya. Karena memang sudah diuji dan diujinya pun sudah diuji pada orang Bandung. Ya. Karena waktu itu juga kenapa dipilihnya Bandung? Karena kasus di Bandung pun sangat tinggi. Makanya pemerintah pusat memilih Bandung. Kemudian vaksin membuat orang nantinya tertular jadi sakit. Enggak, bohong. Saya enggak sakit, biasa aja. Vaksin hanya menguntungkan negara maju, negara Cina, enggak. Maksudnya dan juga banyak dari masyarakat tuh malahan nggak percaya adanya corona apa ya? Keluar pakai masker. Saya juga gitu. Laku corona, corona. Iya kan ya. Baru naik vaksin pak, corona namanya itu percaya mah ya. Sebenarnya mah, nya sih kalau percaya mah percaya yang alurnya. Ini mana-mana penyakit musibah apa. Tapi memang adanya ini kita hanya bisa berikhtiar, kita mencari jalan untuk bisa menghilangkan
dari penyakit ini, karena di sekitar saya Pak yang meninggal ada beberapa yang positif. Apalagi kalau ada yang positif, positif kan ujungnya bosen Pak kayak gitu. Tapi ya gimana maksudnya, apalagi sampai meninggal gitu tuh ya, miris gitu tuh. Malahan berarti bulan Januari aja udah 2 kematian positif corona. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah Pak, ya Allah, alhamdulillah. Kalau di saya ada Pak, ya, itu baru dalam 1 bulan, dan itu sangat dekat, maksudnya agak dekat daerahnya itu, masih daerah itu. Ya makanya harus hati-hati tetap bahwa kita ini memang hanya manusia biasa, kodrat kita. Ya gimana lagi, orang ada musibah, siapa yang mau musibah sih? Tuh. Cuma kita ya tetap harus usaha. Kalau disuruh vaksin sama pemerintah, ya ikut banyak. Ikut banyak. Jarum suntik. Gratis. Baru ramai orang vaksin Nah, tapi nya kayak kabar tidak TV, nah, pemerintah vaksin yang kelurahan, yang desa, vaksinnya banyak. Tapi memang enggak smart. Yang penting uniknya sih kita daftar dari ini ya, nanti bukan puskesmas ke sini, tapi kita ke puskesmas atau kita ke klinik, karena ada beberapa klinik yang dia juga bisa menerima vaksin COVID. Nah, tapi kalau untuk Bapak ke puskesmas banyak, Ciruas. Tapi masalahnya tinggal ini doang. Ini malahan kan ada beberapa yang dia dapat SMS dari pemerintah, jadi ada bahwa Anda terdaftar sebagai penerima vaksin. Sebenarnya seperti itu, tapi bukan hoax ya Pak ya. Penerima BLT disuntik. Itulah. Tapi itu pun nanti di screening dulu Pak. Jadi enggak semerta langsung nyuntik baik, enggak gitu. Jadi nanti ada sistem bahwa misalnya Bapak punya penyakit apa, ternyata oh Bapak mah nggak boleh, karena ada beberapa yang memang kategori tidak boleh divaksin, dan ini juga vaksin ini hanya untuk 18 ke atas. Untuk 18 ke bawah itu nggak boleh dan masih dikembangkan untuk ke bawahnya. Tapi untuk 18 pun nyampe lansia itu nggak boleh. Kalau Bapak kayaknya nggak boleh deh Pak. Kalau umurnya udah lansia itu tidak boleh, makanya cuma untuk usia produktif, penyakit-penyakit tidak boleh juga. Saat mati bulan itu. Ya, coba ya, dicuntik Paknya. Sudah naon, oke kan dapat sertifikat Pak. Nyuntik. Hah? Nyuntik. Lanjut, sudah habis. Nah, ternyata sudah habis. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kalaupun ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.